menurut kakak perbedaannya Sociala sendiri, Guardian, terus Watson itu apa sih kak? Sama toko online gitu? Tergantung ya. Kalau misalnya menurut aku sendiri, aku biasanya beli di sini itu karena mungkin satu, oh ternyata ini harganya lebih murah daripada di situ. Yang pertama pasti harga ya. Kayak tadi misalnya ini tadi beli sampo nih, oh ternyata yang di Guardian lebih mahal nih samponya. Oke lah pindah ke sini, oh ini lebih murah, ya udah akhirnya beli yang di sini. Terus hal apa sih yang biasa kakak perhatiin sebelum membeli barang gitu? Mungkin dari harga, kandungan, terus viralnya gitu mungkin. Oh enggak, kalau aku sih nomor satu harga dulu ya, biasa ya, pasti harga itu nomor satu. Kalau misalkan dia viral tapi mahal ya buat apa gitu. Nah, terus habis itu nomor satu harga, nomor dua sesuai kebutuhan ya. Ternyata punya aku yang ini habis nih, tinggal dikit, oh ya butuh beli. Tapi kalau kandungan gitu Jarang sih aku beli ya itunya. Pertanyaan yang terakhir nih kak, kalau disuruh beli produk yang lebih murah dengan kandungan yang sama, terus atau produk yang impor gitu yang lebih mahal, kakak milih yang mana? Oh, jelas yang murah. Jelas yang murah, kandungannya sama. Yang pertama itu siapa aja sih target konsumen Sociala itu? Kalau konsumen dari Sociala sendiri itu kita nggak ada target yang spesifik, karena kalau dari Sociala sendiri itu dia bisa ditargetkan mulai dari remaja, mulai usia 12 tahun sampai di usia lansia itu bisa, karena kita masuknya ke produk kecantikan sama ke make up sih yang bisa dipakai dari usia 12 tahun sampai ke lansia juga bisa. Terus produk apa yang paling laris kayak di weekdays atau weekend gitu? Kalau untuk produk apa yang lagi best seller atau yang paling laku di Sociala sendiri itu tergantung sama ini situasinya dulu. Kadang kalau kayak peak season gitu atau kayak kemarin ada event besar di hari besar kayak lebaran, itu kita lebih rame di bagian make up. Make up itu yang lagi banyak dicari dari usia muda sampai usia dewasa tua gitu, larinya ke make up karena kan kalau lebaran identik sama aneka macam make up gitu ya. Tapi kalau untuk hari-hari, karena kita itu produk jualnya dari segi kecantikan, bisa skincare sama make up. Tapi kalau yang konsumtif dipakai setiap hari itu kan di skincare, jadi lebih laku di skincare. Kan ada nih yang datang cuma foto, cuma nyoba-nyoba aja. Terus itu kebijakan tokonya gimana? Kalau untuk kebijakan sendiri dari Sociala itu tidak ada larangan ataupun kayak kita juga nggak berhak untuk menegur sih. Jadi kalau untuk orang yang hanya mencoba tester dan hanya foto dan sebagainya, kita tidak mempermasalahkan karena dari perusahaan sendiri nggak ada kewajiban kita buat negur si customer. Jadi setiap customer yang datang ke sini nggak berkewajiban yang selalu beli, cuman kita berusaha buat selalu nge-approach atau kayak nawarin ke customernya. Jika customernya nggak mau juga nggak masalah, karena kita juga kan emang menyediakan tester. Cuman yang selalu kita tegur atau yang menjadi perhatian dari perusahaan itu jika ada customer yang mereka masuk tapi kayak emang sengaja bawa tempat terus dia kayak bawa jar gitu terus dia isi ulang, itu sesuatu hal yang harus ditegur. Tapi kalau dia hanya memakai di sini itu tidak dipermasalahkan. Berarti ada kasus kayak gitu Banyak. Oh iya tuh. Jadi mereka emang sengaja bawa botol atau apapun itu yang bisa diisi ulang, jadi kayak entah itu di conditioner, entah itu nanti di skincare, itu selalu ada di beberapa toko juga sering kejadian kayak gitu. Itu dapat sanksi nggak kak biasanya? Kalau untuk sanksi enggak, cuma kita hanya lebih ke menegur aja sih. Baru nanti kalau kayak ditegur atau diomongin baik-baik customernya nggak bisa, mungkin nanti ada tindak lanjutnya kayak gitu. Akhir, menurut kakak pribadi, apa yang buat seseorang itu rela belanja di Sociala daripada e-commerce lain? Oke, kalau di Sociala sendiri sesuai sama pengalamanku ya, karena aku merasa kalau di Sociala kita itu belanja bukan hanya sekedar kayak ditawarin produk aja, tapi kalau kamu mau konsultasi atau apa, mbak-mbaknya itu
udah tahu kayak ingredients yang cocok apa. Jadi bukan, dan unggulnya dari Sosiola dia bukan per brand, melainkan seluruh brand. Jadi nggak ada SPG khusus brand ini, khusus brand ini. Jadi dia ada all brand dan semua karyawannya itu selalu ada training dan pembelajaran terbaru mengenai ingredients yang terupdate, skincare yang terupdate. Jadi kayak gitu.